Thank you. And ladies and gentlemen, we finally have arrived at the end of today's event. So as the conclusion, please welcome to the Dean of the Faculty of Economics and Business, Universitas Padjadjaran to deliver the conference summary. So to Professor Dr. Hajah Noyoy Nur Afia, SAMS AKCA, the screen is yours. Yeah. Thank you very much to the MC for this opportunity. And then also thank you very much for all the participants here for participating to this international conference hosted by Faculty of Economics and Business, Universitas Padjadjaran. So let us, we will come to the end of our ceremony. Saya ingin menyampaikan rangkuman kegiatan dari INAHEA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Indonesia Health Economics Association, serta para tamu undangan dan hadirin yang saya muliakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita telah mengikuti rangkaian kegiatan Biennial Scientific Meeting ke-7 yang diselenggarakan oleh Indonesian Health Economics Association, Center for Economics and Development Studies, Universitas Padjadjaran, dan Young Health Economic and Policy Society. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan summary dari hasil conference kita selama 4 hari, yang dimulai dengan kegiatan pre-BSM yang dimulai dengan 5 sesi pelatihan, 9 sesi pleno, 4 sesi satelit, dan lebih dari 80 presentasi oral dan poster yang baru saja sesi terakhir kita dengarkan. Ya. Terdapat 108 peserta yang telah mendaftar untuk pelatihan, dan 427 peserta terdaftar untuk mengikuti kegiatan utama BSM dengan rata-rata sekitar lebih dari 200 peserta hadir di setiap sesi. Dengan tidak mengurangi pentingnya sesi satelit dan paralel, dalam konteks waktu yang terbatas, perkenankan saya menyampaikan beberapa poin dari plenary session BSM untuk menjadi pemikiran kita bersama ke depannya. INAHEA BSM Day pertama, Selasa 21 September 2021, plenary 1 keynote speech, 64 years of Universitas Padjadjaran support for Indonesian health sector development. Setelah 64 tahun tepat UNPAD berdiri, setiap tahunnya UNPAD terus berusaha memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat, termasuk untuk sektor kesehatan. Dalam masa pandemi ini, berbagai inovasi dan sumbangsi telah diberikan, seperti kerjasama klinik UNPAD, UNPAD, dan KILAB LG untuk tes PCR. Dari sisi ekonomi kesehatan, UNPAD juga berperan aktif dalam Indonesian Health Economics Association dan bersama-sama berusaha memberikan pemikiran-pemikiran pada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memecahkan permasalahan yang ada. COVID-19 National Strategy in Indonesia, Politics and Purchasing Relation in relation to COVID-19. Salah satu fokus pada seminar kali ini yang perlu digarisbawahi adalah pemerintah fokus untuk merespon setiap kondisi pandemi COVID-19. Pembiayaan diupayakan agar merata bagi masyarakat secara luas dan dapat diterima dan diakses di seluruh fasilitas kesehatan. Pemerintah juga sudah mendesain pembiayaan dari APBN 1 tahun terakhir secara ekstensif terfokus pada penanganan COVID.
Kebijakan strategis APBN ini juga diharapkan untuk mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Salah satu game changer yang diharapkan dapat mengubah kondisi saat ini menjadi semakin baik adalah vaksinasi secara masif kepada masyarakat Indonesia. Diharapkan dengan semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang telah divaksinasi dapat menurunkan tingkat kematian dan dapat mencapai herd immunity yang dapat melindungi dan meningkatkan tingkat kesehatan secara menyeluruh. Pemerintah membentuk kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional baik di sektor keuangan dan kesehatan dengan tujuan akhir yang sama, yaitu pembiayaan kesehatan dapat tersedia cukup dan berkelanjutan, alokasi yang adil, dan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Plenary hari kedua, Population Health and Economic in the Age of COVID-19 Pandemic, berbicara tentang population health and economics in the age of COVID-19 pandemic. Fokus utama yang akan dituju adalah transformasi sistem kesehatan yang diharapkan membawa perubahan yang sistematik. Hal ini dapat secara langsung berkontribusi pada SDG ketiga, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di semua usia. Kemudian plenary hari ketiga, tobacco control. Jika dilihat dari sisi ekonomi kesehatan, terdapat fakta bahwa konsumsi rokok dan perokok memberikan pengaruh langsung terhadap keparahan pasien COVID-19. Dengan kondisi pandemi saat ini, penting bagi negara untuk menerbitkan regulasi penanganan tembakau, karena dari pengendalian konsumsi rokok terdapat potensi keuntungan yang bisa didapatkan negara hasil uji skenario yang dilakukan oleh peneliti UNPAD. Hal lain di lapangan, pengguna rokok elektrik yang kebanyakan anak muda yang ingin mengurangi rokok konvensional malah menjadi semakin parah karena berakhir menjadi perokok konvensional. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat, dan pihak yang terlibat, baik secara langsung dan tidak langsung, dalam kegiatan yang melibatkan tembakau, perlu benar-benar melakukan sinergi untuk menanggulangi hal ini. Plenary keempat, special session for NHA, National Health Account, what has been achieved and what are the future challenges. NHA adalah kolaborasi antara NHA dan berbagai lapisan baik pemerintah, pembuat regulasi, korporasi, akademisi, bahkan masyarakat secara umum. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah belanja kesehatan yang tinggi masih berada di rumah sakit untuk merawat yang memang sudah sakit. Harapan kami adalah total belanja ini bisa di-shifting kepada kegiatan preventif agar alokasi lebih kepada pencegahan penyakit. Dan kemudian Inaya BSM Day kedua, Rabu 22 September, plenary kelima, bicara mengenai vaksin. Isu penting yang dibahas mengenai vaksin saat ini adalah strategi apa yang paling tepat untuk mengakselerasi vaksinasi, karena dengan adanya vaksinasi dapat menjadi salah satu usaha untuk mencapai herd immunity. Vaksinasi dapat mengurangi severity yang dapat dialami pasien terjangkit COVID-19. Menurut data, vaksin yang efektif dapat mencegah rawat inap dan kematian yang tentu saja akan berdampak terhadap perekonomian suatu negara. Plenary ke-6, CKN Talk Show, Strengthening Healthcare and Social Security Roadmap. Peningkatan akan layanan BPJS Kesehatan secara signifikan memberikan peningkatan layanan seiring berjalannya waktu, namun baru sepertiga dari private clinic yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya kehadiran BPJS sebagai bagian dari mengusahakan pemerataan akses kesehatan bagi masyarakat luas.
Plenary ke-7, Health System Strengthening, sistem ketahanan kesehatan. Pada saat pandemi ini, standar yang paling tepat digunakan untuk meningkatkan sistem kesehatan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu prevent, detect, dan response. Prevent dalam artian melaksanakan kegiatan yang menjauhkan kita dari paparan. Kemudian detect dan respon difokuskan pada testing, tracing, dan treatment. Jika hal ini benar-benar diterapkan, maka dapat tercermin dari tingkat kasus positif perharinya yang semakin menurun. Kemudian plenary ke-8, Health Technology Assessment. Badan POM selaku pembuat regulasi dan pengawas obat-obatan termasuk vaksinasi di Indonesia berusaha untuk dapat mengakselerasi ketersediaan dan keterjangkauan obat-obatan juga vaksin di Indonesia selama masa pandemi ini. Dan salah satu langkah besar yang diambil adalah pelonggaran dan fleksibilitas akan pematenan obat-obatan. Dan pada plenary ke-9, Managing Hospital During Pandemic. Untuk meningkatkan layanan rumah sakit, hal yang paling penting terbagi menjadi 3 hal, yaitu manajemen rumah sakit yang baik dalam menangani hal tersebut, manajemen klinik yang baik, serta pelayanan yang efektif. Para hadirin yang saya hormati, akhir kata izinkan saya untuk menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam suksesnya acara ini. Apresiasi dan terima kasih saya ucapkan kepada Inahya, berkontribusi, kemudian Set Unpad dan YHEPS sebagai penyelenggara konferensi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh sponsor yang telah mendukung acara ini hingga dapat terlaksana dengan sukses. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta yang sudah berjuang sehingga acara ini dapat terwujud di tengah keterbatasan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara yang telah memberikan ilmunya sehingga kita semua yang ada di sini mendapatkan pengetahuan baru dan dapat tercerahkan serta bermanfaat bagi sektor kesehatan di Indonesia. Dan terakhir, tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dari hari pertama hingga saat ini. Para hadirin, semoga seluruh ilmu yang kita dapatkan dalam acara ini dapat kita amalkan untuk kepentingan bangsa dan negara untuk menyongsong generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Demikian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Thank you very much for all the participating for this international conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Thank you to Professor Nunui Nur Afiah for the conclusion. Ladies and gentlemen, now we will move to the closing remarks from our Chair of Indonesia Health Economics Association, the Professor Dr. Hasbullah Tabrani. The screen is yours. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC, saya pikir saya bahasa Indonesia kali ini. Saya lihat dari daftar peserta kayaknya udah tinggal orang-orang Indonesia. Ya. Prof. Nunui, terima kasih banyak atas ringkasan yang komplit, lengkap sekali. Alhamdulillah telah banyak pelajaran yang kita gali tentang health economics, dan ternyata dari mengikuti semua sesi-sesi, saya makin melihat bahwa tidak ada lagi ini sekarang satu sektor yang sifatnya monodisiplin, ya. Kesehatan, obat, ekonomi, sosial, ini sudah semua menjadi
suatu unit baru, suatu fokus baru yang bahkan terasa bahwa aspek ekonomi kesehatan begitu luas. Sehingga kita sudah merasa mungkin sudah mulai ada spesialisasi lagi ini, spesialisasi misalnya pharmacoeconomics ya, atau public economics dalam soal pembiayaan, mungkin medical economics dalam menghitung biaya-biaya pengobatan sudah makin dalam lagi. Dan ini bagian yang kemarin rapat pleno pengurus mengharapkan adanya semacam kaukus, adanya kelompok-kelompok, atau kalau di dalam IHA, International Health Economics, di kita mempunyai namanya Special Interest Group. Jadi kelompok-kelompok yang tertarik pada suatu topik tertentu, membangun suatu komunikasi sharing yang lebih luas untuk bisa kontribusi terhadap tadi yang Prof. Ninoi sampaikan, pembangunan sumber daya manusia generasi emas, ya, karena memang pembangunan sumber daya manusia memerlukan betul sistem kesehatan yang kuat. Sistem kesehatan yang kuat memerlukan pembiayaan yang kuat. Pembiayaan yang kuat juga perlu efisiensi, sehingga perlu belanja strategis yang bagus, dan ini semua menjadi bagian-bagian yang perlu kita pelajari terus-menerus agar kita bisa mencapai suatu titik optimum one day. Banyak kemajuan kita sudah capai, baik itu di dalam COVID yang kita terus terang menunjukkan sukses yang bagus ya, dibandingkan Malaysia, Thailand, kita sudah jauh lebih maju sekarang. Banyak tantangan tetap, begitu juga JKN telah terbukti efektif memperluas akses, tetapi juga masih banyak masalah. Begitu juga program UKM-nya, vaksinasi, perilaku masyarakat, banyak sekali masih masalah. Ini tantangan ke depan. Tapi tanpa tantangan, tentu saja kita menjadi tumpul. Sehingga marilah kita lihat tantangan ke depan sebagai batu asah untuk kita memperdalam, memperkuat, dan ketemu lagi 2 tahun yang akan datang yang sudah mengajukan diri untuk menjadi host 2 tahun yang akan datang adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI di Depok. Insya Allah kita ketemu di Depok 2 tahun yang akan datang. Terima kasih pada FEB Unpad, khususnya Chat dan teman-teman yang telah menunjukkan pengorganisasian yang excellent, bukti bahwa kita bisa menyelenggarakan suatu program internasional, kita tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain dari negara-negara lain. Insya Allah ini menjadi juga suatu reward buat kita untuk terus memacu diri, untuk terus bersaing dengan bangsa-bangsa lain, karena persaingan adalah suatu batu asah juga untuk kemajuan kita. Terima kasih teman-teman Chat, Pak Adi dan kawan-kawan for the excellent organization, Bu Prof. Ninoi. Juga tentu ada bimbingan dari Pak Budekan ini, ya. Terima kasih banyak, dan juga terima kasih pada kawan-kawan di pengurus INAHIA, para pembicara, para peneliti, teman-teman dari USAID HFA, teman-teman PPJK, dan semuanya lah dari BPJS. Dengan ini saya merasa sangat terhormat bisa mendapatkan pertemuan kali ini yang bagus. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much to Professor Dr. Hasbullah Tabrani for the great closing speech. And now we would like to invite Prof. Ninoi and also Prof. Hasbullah to open your camera again, as we are going to take a picture together. All right, I would like to invite again to Prof. Ninoi and also Prof. Hasbullah to open the camera, and I'm going to take the lead to take a photo session, and I will count down, or I will count backwards. Please show your best smile in 3, 2, 1, smile. All right, thank you. Yeah. Ladies and gentlemen, that's all of the 7th INAHIA Biennial Scientific Meeting. We would like to thank all of the speakers and participants for joining us for the past 3 days.
All right, once again, we would like to thank you for amazing sponsors as follows: United States Agency for International Development and its implementing partners, which are ThinkWorld, Center for Indonesia Strategic Development Initiatives, Universitas Indonesia Center for Social Security Studies, and also Universitas Indonesia Center for Health Economics and Policy Studies. We also would like to thank Pfizer, University of York, Boehringer Ingelheim, Sanofi, BPJS Kesehatan, Center for Economics and Development Studies, About Indonesia, Bank BJB, Travelers Inn, and Sankyodai. Please do check our social media on YouTube, Twitter, and Instagram for further announcement. My name is Rizky Ramadan. And I'm Syaufika Firisyautami as the Master of Ceremony. We would like to thank you and see you at the next INAHEA Biennial Scientific Meeting. See you in INAHEA 20 and 23. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, Liv ya. Thank you. Atas kepercayaannya kepada kami. Ya, thank you Prof. Nunoy. Ya. Selamat Nanti semuanya. kapan-kapan kita ke Bandung ini belum ketemu muka ini ya. Gara-gara COVID ya. Ya. Insya Allah. Ya, baik. Oke, salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pamit ya. Semuanya selamat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Selamat kepada semuanya.